Nah, Yonanda, Nizia, Hadir Ibu. Nizia ya hadir ya. Guenelo, Hadir Bu. Guenelo Alfatianda. Ini panggilannya siapa kamu? Gwen Bu. Gwen, oke. Sheva, Hadir Ibu. lemes banget Sheva. Taki, Hadir Ibu. Dinda, Amelia, Farel, Hadir Bu, hadir. Amel hadir. Amel hadir, Farel, Syakira, Hadir Bu. Muhammad Nuku, Hadir Bu. hadir, oke. Alwan, Hadir Bu. Nurul Aziza, Muzaffar, Hadir Bu. Muzaffar ada, oke. Erza, Hadir Ibu. Erza hadir, Iza, Hadir Ibu. oke. Abdullah, Aurel, Hadir Bu. Nafa, Rafani, Hadir Ibu. Raffi, oke. Rafani hadir, oke. Eh, nah, sebelum ke materi, mungkin untuk PJ kelas Raffi ya di kelas ini ya. Iya Ibu. Di kelas pemasaran digital berarti kalian angkatan 2000 berapa? 23. 2023 Bu. Di 2023 itu cuman kelas kalian ya masuk kelas saya ya? Maksudnya kan kalian ada beberapa angkatan kan harusnya ya? Oke, berarti cuma satu kelas. Mungkin yang kelas lainnya nanti sama dosen yang lainnya. Nah, Raffi nanti akan masuk grup PJ ya. Nanti rules-nya di kelas saya adalah saya nggak akan setiap hari absen biasanya. Nanti saya akan dibantu sama PJ kelas untuk absen, tapi saya biasanya akan random aja manggil. Nah, kalau pas dipanggil ternyata nggak ada, tapi dia nggak ada izin sebelumnya, berarti absen hitungannya atau nggak masuk, ya. Gitu. Jadi standby aja. Kalau memang lagi mau ke kamar mandi, itu bilangnya bukan setelah di absen, bukan setelah saya panggil. Misalnya saya panggil Raffi Putra, tapi nggak nyahut. Terus biasanya nanti habis kelas ada aja yang WA, Ibu, nah tadi saya lagi bantu orang tua, Ibu, tadi saya lagi ke kamar mandi gitu. Nanti bisa diinfo aja di chat Zoom, misalnya by Zoom ya, gitu. Oke, selebihnya nanti akan dibantu sama Raffi. Kemudian nanti juga Raffi akan saya kasih Excel yang isinya nama-nama mahasiswa yang terdaftar di kelas saya. Ya, kemudian nanti nama-nama mahasiswa itu yang akan jadi patokan bikin kelompok. Nah, bikin kelompoknya itu nanti saya minta urut absen aja. Jadi misalnya nih kalian dibagi 10 kelompok, ya udah kelompok 1 berarti nomor 1 sampai berapa? 8 misalnya kayak gitu. Ya, nanti nomor 9 seterusnya kelompok 2 kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Kalau misalnya nggak bisa hadir nggak apa-apa. Karena setiap kelas itu kan ada aturan mainnya 3 SKS, berarti boleh tidak hadir sebanyak 3 kali. Jadi misalnya nanti pas kebetulan banget nih, lagi amsyong gitu ya, kalian lagi pas tak panggil, tapi nggak ada. Ya itu berarti memang nanti absen hitungannya. Jadi presensinya akan terdaftar tidak hadir. Nah itu nggak apa-apa, selama masih 3 kali maksimal. Ya, jadi nggak usah yang kayak panik, harus Bu minta tugas apa nggak usah. Ya, gitu. Itu tidak akan mempengaruhi selama belum lebih dari 3 kali. Nah, kemudian saya mau share screen tentang RPS kita ya. Oke, sudah kelihatan?
Sudah, Bu. Oke. Nah, di RPS ini namanya rencana pembelajaran semester ya. Saya kira setiap mata kuliah itu ada RPS-nya. Nah, ini kayak semacam kontrak antara kita berdua. Enggak kita berdua, saya dan kalian kelas ini ya. Jadi pastikan pahami apa yang ada di RPS ini. Kalau memang nggak paham, bisa japri ke saya atau bisa melalui PJ kelas tentang tugas, tentang eh, ya ini tentang tugas kebanyakan sih yang kadang suka miss teman-teman itu. Nah, untuk RPS sendiri di manajemen pemasaran ini atau marketing management, saya sebenarnya baru mengunci sampai pertemuan 9. Pertemuan 8. Kenapa? Maksud mengunci itu adalah pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu udah pasti, udah fix. Nah, pertemuan 9 sampai 16, karena kita 3 SKS, kita ada 16 pertemuan. Yang 9 sampai 16 itu nanti akan saya info setelah ada kabar dari praktisi. Nah, jadi kelas ini saya upayakan nanti teman-teman akan dapat praktisi. Jadi lagi didaftarin ini kelas pemasaran digital ini. Nah, cuman nanti hasilnya saya belum tahu akan di-approve atau enggak hasil praktisinya. Kalau memang nanti di-approve, nanti ada beberapa penyesuaian di sini. Tapi kalau memang ternyata nggak di-approve ya berarti sampai akhir mungkin nanti hanya dengan saya. Gitu ya. Jadi sementara yang sudah fix itu 1 sampai 9. 1 sampai 8. Nah, untuk 1 sampai 8 itu aturan mainnya adalah nanti kalau untuk pertemuan pertama itu akan saya sampaikan ya, ada lecturing dari saya. Kemudian pertemuan berikutnya itu nanti silahkan dibuat presentasi setiap kelompok. Nah, satu kelompok itu presentasi 1 chapter ya, tolong dicatat. Jadi, kalau misalnya nih pertemuan kedua besok minggu depan itu ada chapter 2 dan 3, berarti nanti ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Intinya 2 kelompok. Nanti terserah kalian mau aturan mainnya dikocok, nggak tentu dari kelompok 1 itu terserah. Tapi yang penting pembagian mahasiswanya setiap kelompoknya berdasarkan absen yang saya tawarkan. Jadi biar match gitu. Karena beberapa kali saya pernah ada mahasiswa saya itu nggak ada di kelas saya. Dan saya tiba-tiba dikasih mahasiswa lain yang nggak ikut kelas saya. Jadi ada yang nggak match gitu ya. Jadi harapannya dengan absen dari saya yang nanti diterima sama PJ, itu nanti yang diolah sebagai bahan pembagian kelompok, itu nanti bisa bisa mix match-nya itu lebih mudah ketika saya masukin nilai ke siakat gitu. Nah, jadi minggu depan ada 2 kelompok, kelompok 2, 3, minggu depannya ada 2 kelompok lagi, minggu keempat ada 1 kelompok, minggu kelima ada 1 kelompok, keenam 2, dan ketujuh ada 1 kelompok. Total kalau tidak salah ada 9 chapter yang harus dipresentasikan sama teman-teman. Ya, karena chapter 1 nanti akan saya presentasikan. Nah, presentasinya mulai dari chapter 2 sampai chapter 10. Ya, berarti nanti satu kelas dibagi jadi 9 kelompok. Gitu. Nggak sama persis nggak apa-apa. Yang penting tadi bagiannya tetap sesuai urut absen gitu ya. Oke, kemudian em, untuk presentasi sendiri, saya berharap yang akan banyak jadi poin penilaian adalah 1, kalian bisa mengcover apa yang disampaikan oleh buku yang saya sampaikan ya. Jadi nanti dasarnya itu bukunya dari saya, e-booknya dari saya, kita pakai Solomon. Kalian nggak perlu nyari, nanti bisa saya kasih ya. Nah, yang kedua yang jadi saya nilai selain kontennya itu kalian sampaikan, yang kedua adalah cara kalian presentasi. Jadi, kalian anak pemasaran ya. Harapan saya nanti di akhir perkuliahan itu kalian akan lebih lebih enjoy ketika kalian menjelaskan gitu. Jadi jangan membaca, tapi presentasi. Kalau membaca udah otomatis pasti nggak akan dapat A, gitu ya. Karena kalau baca teman-teman kalian juga bisa. Terus yang ketiga,
kasih contoh. Udah paling bagus kalau teman-teman udah bisa ngasih contoh. Berarti saya bisa memastikan apa yang kalian sampaikan itu kalian paham. Kasih contohnya nggak usah yang susah-susah yang ada di Amerika sana karena buku itu dari luar. Kasih contoh aja yang di keseharian kita yang di samping ini. Yang brand-brand yang mana kita bisa tahu. Gitu ya. Nah, pun nanti kalau salah itu nggak apa-apa. Justru saya bisa benerin. Oh, berarti penangkapan kalian terkait dengan apa yang materi yang kalian sampaikan itu masih kurang pas nih. Jadi saya bisa koreksi dengan mudah. Jadi 3 itu tadi ya yang akan saya nilai ya. Jadi dari sisi konteksnya silahkan dibaca lalu dimengerti. Google Translate itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian hanya mempresentasikan hasil Google Translate karena pasti kalian sendiri akan pusing bacanya gitu. Tapi coba dipahami lalu kalian tulisin di PPT kalian. Tentu kalau kalian kerjaan cuma H-1 hari itu akan kelihatan banget hasilnya. Pasti akan jelek banget presentasinya. Terus yang kedua tadi kalian dari sisi presentasinya nggak boleh baca. Yang ketiga saya akan sangat senang kalau kalian bisa kasih contoh. Gitu ya. Itu pas presentasi. Kemudian untuk tugas UTS-nya, untuk UTS-nya nanti akan saya infokan lebih lanjut. Tapi bisa jadi biasanya akan saya kasih project. Cuma nanti UTS ini akan masih menyesuaikan kita akan dapat praktisi atau enggak. Karena kalau itu dapat atau enggaknya praktisi itu bisa mempengaruhi keseluruhan dari apa yang harus kita pelajari sehingga mungkin nanti UTS-nya akan menyesuaikan. Nah, dapat praktisi atau enggaknya itu mungkin baru sekitar Februari akhir. Saya kira kita masih di pertemuan 4 atau 5 lah nanti. Jadi nggak akan yang mendadak gitu ya. Tapi nanti biasanya sih akan ada UTS. Kalau kalau saya pegang sendiri justru malah ada UTS open book. Saya nggak pernah close book ya, open book. Dan kalau misalnya ternyata ada praktisi bisa jadi nanti bentuknya kayak project gitu. Ya. Kemudian tugas lainnya yang pasti kita di akhir akan bikin podcast. Mungkin dari teman-teman di sini yang sudah rajin tanya-tanya sama kakak tingkat, podcast ini biasanya akan membahas tentang brand-brand yang mana kita kaitkan dengan teori atau chapter-chapter yang kita pelajari. Gitu ya. Nah, podcast ini nantinya saya akan daftarkan Haki di Kementerian Hukum dan HAM. Semua biayanya akan dibiayai oleh kampus dan nama-nama kalian akan disertakan. Gitu ya. Dan podcast ini akan menjadi bagian dari ujian project. Ya, karena apa? Kembali lagi bahwa tuntutan pendidikan sekarang itu PJBL, Project Based Learning itu sangat tinggi permintaan dari kementerian untuk itu dilakukan. Jadi nggak cuman tes by soal-soal yang biasa, tapi bentuknya itu project. Nah, nanti salah satunya kita akan bikin podcast. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Nanti untuk RPS akan saya info ke Raffi ya. Kemudian untuk PPT yang nantinya mau dipresentasikan itu saya akan minta H-1. Nanti bisa diupload melalui LMS. Nanti saya buatkan LMS-nya ya. LMS UNJ. Jadi ini kita semuanya akan terekam proses belajarnya di sana, termasuk nanti RPS dan juga e-booknya saya akan kirim di LMS tersebut, gitu ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan dulu nih? Ibu maaf tadi Nafa Karisa hadir Bu. Nafa Karisa. Oke. Maaf Ibu, sama Adelia Puspitayu juga hadir. Maaf Ibu, sama Farel Flokito Wahid juga hadir Bu. Padahal bukannya udah tadi ya? Sudah, tapi sepertinya pas Ibu sebut nama saya belum sempat join Bu. Tadi lagi jaringannya lagi jelek sini habis hujan gede Bu.
Ada sih Farel. Saya juga hujan di sini. Oke. Nah ya. eh nggak ada lagi yang mau tanya tentang tugas? Oke. Ini adalah mata kuliah apa ya? Inti kalian ya, karena kalian kan anak pemasaran ya. Anak pemasaran. Semoga bisa enjoy di kelas ini. Nah, benar ya mata kuliah marketing manajemen. Karena beberapa mahasiswa itu mahasiswanya sama. Jadi misalnya saya pegang mahasiswa yang kelas yang sama tapi di 3 mata kuliah yang berbeda gitu. Jadi kadang-kadang pernah kejadian, Ibu, kita hari ini bukan kelas ini, kita hari ini kelas itu gitu. Salah gitu. Oke, nah hari ini kita belajar tentang marketing manajemen. Apa ini isinya marketing manajemen? Saya yakin teman-teman udah pada jago-jago ya. Tapi di pertemuan pertama ada beberapa goals dari pembelajaran kita. Yang pertama nanti ya kita akan belajar tentang apa sebenarnya pemasaran. Ya, kemudian yang kedua nanti teman-teman harapannya setelah selesai dari kelas saya itu akan tahu tentang marketing mix. Itu the most popular apa ya teori marketing mix itu di dalam pemasaran. Jadi basic banget walaupun kalian ini sarjana terapan, tapi marketing mix itu jadi basic banget kalian harus pahami gitu ya. Kemudian yang terakhir kemudian setelah itu ada benefit of marketing. Dan setelah itu ada evaluation of marketing ya, sampai saat ini sudah sejauh mana value of marketing dan kemudian ada beberapa contoh dari marketing itu sebuah proses gitu. Oke, yang pertama, saya mau tahu berapa akun sosial media yang kalian punya. Anyway, Raffi boleh dibantu nanti kalau ada yang tanya ataupun ada yang menjawab, itu bagian dari keaktifan ya. Tadi ada bagian dari kolom keaktifan yang jadi penilaian. Itu biasanya akan berguna kalau nilai kalian mepet. Misal 84, 85 itu belum A ya, untuk sampai 86. Nah, dengan keaktifan itu saya bisa dengan mudah untuk upgrade. Oke, jadi berapa mata kuliah, berapa sosial media yang kalian punya? Coba saya mau tahu. Kan kalian Gen Z nih ya. 4, Bu. Apa aja, Fa? 4. Instagram, TikTok, YouTube, sama Line. Berarti lebih dari 4. Ada WA, gitu kan? Oh ya, WA aja. Ada macam-macam lah. Saya bisa garanti kayaknya setiap mahasiswa di sini punya lebih dari 2. Ya. Walaupun yang benar-benar kayak menutup diri dari apa namanya? Dari netizen-netizen di luar sana, saya yakin paling nggak punya Line, punya WA ya buat berkomunikasi zaman sekarang. Atau masih ada yang punya yang pakai SMS? Nggak ada ya? Nggak ada lah harusnya ya. Oke. Hmm, Nah, kalau bicara tentang marketing, sebenarnya marketing itu ya tentang tentang diri kita sendiri gitu. Yang kadang-kadang orang itu nggak sadar dia lagi melakukan marketing gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mau tahu dulu nih dari teman-teman. Ada yang tahu apa itu marketing? Ini yang buka kamera dikit amat sih. Pemasaran, Bu. Ya, itu secara Pemasaran suatu ya. produk. Nafa, kenapa kamu nggak nyalain kamera, Fa? Nyalain tuh Nurul aja lagi di luar ya, kayaknya ya tetap nyalain. Oke. Tadi Nafa bilang pemasaran. Bisa nggak dijelasin lebih satu kalimat gitu? Pemasaran tuh apa? Ayo, ada yang mau coba? Mau coba ngomong Saya nggak? izin coba menjawab ya, Bu. Oke, silahkan. Ini panggilannya siapa ya? Kalau menurut saya marketing itu adalah proses di mana kita memasarkan produk yang kita punya agar bisa dikenal oleh halayak.
umum, Bu. Memasarkan ya. Oke. Boleh 1 poin ya buat Muzaffar. Ada lagi yang mau info ke kita nih. Pemasaran menurut kalian selama ini apa sih? Kalau ingat pemasaran ingat apa biasanya? Komunikasi. Komunikasi. Oke. Ada lagi? Makasih Kak Irina. Strategi Cara tarik bisnis, Bu. strategi bisnis. Coba belajar untuk kasih 1 kalimat. Nih teman-teman masih semester 2 nih ya. Kalau udah semester 7 ketemu saya kayak gini, aduh. Masih semester 2 nggak apa-apa. Apa sih sebenarnya coba Hairina dirangkai itu kalimat itu. Izin jawab ya, Bu. Kalau dari saya, marketing itu sebuah strategi bisnis yang Hmm. melibatin komunikasi antara informasi, sama komunikator. Yang akhirnya tujuan utamanya adalah seseorang komunikan ini mau membeli sesuatu yang dijual oleh si komunikator tadi, gitu. Dan mengacu kegiatan yang mempromosikan suatu barang atau jasa yang dipunya sama komunikator tadi. Mungkin Hmm, seperti itu, Bu. oke. Oke. Bagus kok jawabannya. Ada lagi yang masih penasaran mau sampein? Nafa mungkin mau nambahin? Kalau menurut saya marketing itu sebuah produk yang kita tuh harus buat bikin konsumen tuh tertarik. Jadi kita buat apa ya, kayak membuat si konsumen ini tertarik sama produk kita gitu. Iya, iya, iya. Ini udah agak beda ya angkatan ini sama angkatan-angkatan sebelumnya. Saya sih seneng ya. Kenapa? Karena kalau sebelumnya itu kalau saya tanya tentang apa itu pemasaran, mereka akan jawab jualan, Bu. Tuh. Pokoknya yang kita biar dapat profit gede aja, Bu, gitu. Biasanya kayak gitu jawaban jualan sih yang paling the best. Eh, paling banyak jawabannya itu jualan. Nah, tapi tadi saya nemu dari pemasaran. Berarti kalian kelas A, B, C, D? Kelas Kelas A, A, Bu. Bu. Kelas A. Dari pemasaran digital 2023 kelas A, tadi saya nemu beberapa mahasiswa yang menyampaikan sudah bisa lebih komprehensif ya. Jadi melihat pemasaran itu tidak hanya dari sisi jualan ya, tapi tentang bagaimana mengkomunikasikan sesuatu, bagaimana membuat orang itu tertarik, kayak gitu. Nah, nanti di dalam prosesnya sendiri itu benar, itu benar. Nah, nanti di dalam prosesnya sendiri itu eh, memang salah beberapanya seperti itu, tapi ternyata ada banyak sekali yang bisa kita harus mengerti dari apa itu pemasaran. Nah, tadi kaitannya saya itu nanya berapa sosial media yang kalian punya. Nah, sebenarnya kita sendiri pun sehari-hari dengan banyaknya media sosial yang kita punya, itu kita ya melakukan pemasaran itu sendiri. Tadi yang disampaikan sama Nafa ya tentang bagaimana membuat orang tertarik, ya kan? Kemudian bagaimana membuat Rina tadi bilang bagaimana membuat berkomunikasi sama orang gitu kan? Nah, secara sadar ataupun tidak, sebenarnya marketing itu basic orang bersosialisasi saat ini, ya. Dengan berbagai macam sosial media yang dipunya, itu saya yakin kita, masing-masing dari kita, itu pasti punya versi terbaik di sosial media kita. Dan kadang-kadang itu beda-beda. Ketika misalnya Raffi di TikTok, Raffi di Facebook, saya kira udah nggak mainan Facebook sih kalian ya, tapi nggak tahu deh. Kalau Raffi ternyata jualan yang targetnya ibu-ibu di Facebook ya why not sih ya. Atau mungkin Raffi lagi di LinkedIn, atau mungkin lagi di Instagram, saya rasa itu biasanya kita punya dorongan yang berbeda untuk memposting sesuatu. Walaupun itu akunnya adalah akun kita, ya kan? Bener nggak? Apa bedanya kalau kalian posting di TikTok sama di Instagram? Mungkin beda viewernya, Bu.
Terus biasanya yang kamu posting apa yang beda, Raf? Ketika kamu lagi buka akun Instagram sama kamu lagi buka akun TikTok. Mungkin kalau di Instagram kayak foto-foto gitu. Kalau TikTok lebih ke video. Oke. Kira-kira foto sama videonya bisa sama nggak message yang mau disampaikan? Mungkin beda Bu, karena mungkin target marketnya beda. Kalau Instagram personal buat saya lebih ke apa ya, followers gitu. Karena algoritmanya ya udah lebih kecil dibanding TikTok. Kalau TikTok kan algoritmanya lebih luas. Jadi kayak ya biar viral gitu. Kata-kata kayak gitu Oke. mungkin. Malu-malu sih Raffi ini. Tapi bener banget ya. Saya suka banget ketika kalian udah ngomongin algoritma dan lain sebagainya. Orang pemasaran banget nih yang saya hadapin ya. Ya benar. Jadi pada akhirnya kita kadang-kadang beda ya memposisikan diri kita ketika kita mau sama-sama posting video mungkin ya. Ketika sama-sama bikin reels di Instagram, sama-sama bikin video di TikTok kan sama-sama video tuh. Tapi mungkin kontennya bisa jadi berbeda karena tujuan kita tadi berbeda. Tujuan Raffi tadi beda gitu ya. Mungkin kalau di TikTok lebih ke mau dapat viewers banyak mungkin ya. Kalau mungkin di Instagram ya lebih kepada mau bikin personal branding yang kece gitu ya, nggak sembarangan. Gue ini anak mahasiswa yang keren loh, yang nggak cuman kuliah pulang ataupun ya gue itu rapat sana sini dan gue juga jadi mahasiswa yang gaul di sana dan di sini gitu. Misalnya ya itu sesuatu yang mungkin secara tidak sadar kita akan membedakan juga proses kita posting, proses kita menyampaikan pesan tadi di berbagai macam sosial media. Nah, sehingga secara nggak sadar itu sebenarnya kita juga sedang melakukan pemasaran, ya. Di mana kita sendiri ini adalah produk, ya. Kita ini produk yang selalu kita pasarkan kepada siapapun, mau kepada ibu kita, mau kepada pacar kita, mau kepada semua netizen yang ada di sosial media kita. Ya, sebenarnya kita itu proses pemasaran itu seperti itu. Dasarnya itu kita selalu melakukan proses pemasaran sebagai manusia sebenarnya. Nggak harus kita itu sedang punya bisnis atau sedang melakukan apa namanya jadi pegawai orang di perusahaan, tapi secara personal pun kita selalu melakukan apa yang disebut sebagai pemasaran, gitu ya. Nah, jadi kalau dari si Solomon ini yang merupakan buku yang kita jadi acuan ya, karena buku marketing itu banyak banget. Nah, si Solomon ini dia punya satu garis besar sebenarnya. Apa itu pemasaran secara bisnis? Nah, kalau secara bisnis, pemasaran itu lebih kepada bagaimana bisa membuat si customer itu satisfied sama apa yang mereka perlukan. Tapi di dalam konteks ini, walaupun kita sebagai pemasar itu melakukan melakukan usaha untuk memberikan kepuasan kepada customer, tetapi harus dalam konteks yang profitable. Nah, itu adalah pemasaran dari sisi bisnis. Di mana kuncinya adalah biasanya otaknya pemasar itu gimana sih sebagai customer itu nantinya bisa satisfied sama produk kita. Yang akhirnya nanti mereka tetap mau beli lagi, mau ngomong yang baik tentang produk kita gitu kan ke orang-orang. Tapi jangan lupa konteksnya harus tetap profitable. Karena beberapa terjadi pemasar yang mungkin kurang baik ya, dia mencoba untuk menyenangkan segala customernya, semua customernya, sehingga ada saatnya perusahaan itu nggak kuat sama proses pemasarannya. Yang mana justru proses pemasaran itu sendiri membuat perusahaan itu nggak lama. Gitu. Itu terjadi di salah satu maskapai besar yang sekarang udah nggak ada. Merpati kalau nggak salah namanya. Di mana dulu itu dia selalu menjual tiket-tiketnya dengan sangat murah dan dengan berbagai macam pelayanan yang prima, tapi akhirnya nggak kuat juga karena mereka nggak dalam konteks profit gitu. Nah, seorang pemasar, teman-teman semua ini nanti gimana caranya baikin orang-orang tapi harus dalam koridor profit perusahaan gitu. Nah,
Ada chat apa ini? Oke, Raffi Sefa. Oke. Oke. Nah, apa tadi? Nah, di dalam pemasaran ya, dalam konteks pemasaran, kita sebagai pemasar itu nantinya harus bisa mengidentifikasi yang namanya value atau nilai dari si customer. Yang mana value itu setelah kita nanti identifikasi, itu akan kita coba penuhi dengan produk kita, dengan pelayanan kita, entah dengan harga yang kita berikan. Sehingga nanti si customer itu merasa mereka punya banyak benefit dari produk kita, punya banyak benefit dari komunikasi yang kita jalin. Karena ingat, produk yang dijual itu nggak selalu produk barang ya, bisa jasa juga. Jadi konsep dari pemasaran itu nantinya si pemasar harus bisa mengidentifikasi value customer. Value itu sesuatu yang customer mau gitu. Dan jangan lupa kita coba puasin apa yang mereka perlukan gitu ya, tapi dalam konteks profit tadi. Secara praktek ini si Solomon bilang kompleks ya. Kompleksnya kenapa? Karena ternyata ada banyak sekali hal yang nantinya harus dipastikan oleh pemasar supaya value yang nanti customer mau itu bisa terpenuhi, tapi konteksnya kita tetap harus untung. Nah, apa aja itu kita sebut sebagai marketing mix. Jadi, di dalam proses pemasaran itu, pemasar tidak hanya yang namanya menjual, tidak hanya yang namanya berkomunikasi, tetapi ada namanya 4P atau marketing mix. Ada yang bocor ya? Minta tolong Raffi di kemudian ada namanya bauran pemasaran kalau bahasa Indonesianya. Jadi nanti kalau teman-teman nih misalnya magang ya, magang itu kan nanti wajib di semester 6. Saya yakin nanti kalau kalian punya Nurul ya, minta tolong di mute dong. Belum bisa Ibu di kayaknya yang bisa nge-mute cuma Raffi deh. Sama. Raffi mana? Ya, coba si Nurul bocor soalnya di WA grup kelas. Oke, ini kok sampai ke sini. Nah, jadi ada 4 hal ini secara garis besar yang harus teman-teman nanti masak. Raffi mana ya? Sepertinya masih di toilet, Bu, Raffi. Oh, oke. Oke, sudah di mute. Nah, jadi yang tadi saya bilang bahwa kompleks juga ya ternyata pemasaran itu, iya, karena secara sederhananya minimal kita harus ada 4P yang kita sebagai pemasar itu pastikan agar pemasaran kita itu berhasil. Nah, sebenarnya kalau secara lebih detail lagi, 4P ini hanya ada untuk barang yang sifatnya, untuk produk yang sifatnya barang. Jadi produk ada 2 ya. Ada produk itu barang sama produk itu jasa. Gitu. Nah, sebenarnya kalau di jasa, pemasaran yang harus dilakukan itu ada 7P. Tapi karena ini masih basic ya, saya akan sampaikan 4P dulu. Yaitu produk, place, promotion, sama price. 4 hal ini, kalau produk kita itu barang, itu harus kita pastikan dengan tepat setiap strateginya di dalamnya. Jadi ada strateginya masing-masing. Nah, nanti di dalam setiap kita presentasi, teman-teman presentasi, kita akan kupas one by one. Sebentar ya, sebentar.
Gitu. Nah, di sini saya mau coba tanya sama teman-teman, mungkin ada yang sudah belajar atau ada yang kira-kira nih, menurut kalian apa yang perlu kita pastikan di dalam produk, place, promotion, dan juga price. Ayo, Muhammad Rizky, kayaknya pengen banget ngomong nih. Kenapa, Bu? Kamu Tadi boleh suaranya pilih putus-putus. deh. Kamu boleh pilih. Menurut kamu sebagai orang pemasaran, apa sih yang nanti kita perlu eh, pikirkan di 4P ini? Tapi nggak usah semuanya. Kamu bisa pilih salah satu aja. Nanti bagian yang lain. Saya coba yang play strategis sih, Bu. Kan kalau misalnya play strategis kan sesuai namanya berarti sesuai sama tempat ya, Bu. Berarti kita harus analisa tempatnya. Kira-kira produk kita tuh bakalan berhasil nggak kalau kita misalkan jual di tempat itu. Kayak misalkan di tempat yang banyak ibu-ibunya atau misalkan banyak bapak-bapaknya, itu biasanya kan kita targetnya tuh lebih ke ibu-ibu dan bapak-bapaknya karena di tempatnya itu lebih banyak eh, si ibu dan bapak-bapaknya itu. Oke, Nah, coba pakai satu produk coba biar lebih mudah jelasnya. produknya Brand. Nah, kamu sebut nama merek apa? Jadi kita di sini nggak usah sungkan untuk mengupas brand-brand tertentu ya. Jadi nggak ada sponsor pun jadi deh. Pokoknya semua dikupas brand. Raffi bisa tunjuk satu brand. Kok Raffi? Rifki. Rizky ya. Rizky, ya. Brand. Oh ini Bu, brand yang mungkin terkenal kayak Louis Vuitton gitu Bu. Itu kan brand yang bisa dibilang kelas atas ya Bu, karena nggak semua orang atau kalangan Nah, bisa beli. Jadi itu ditempatin di mall yang emang biasa tuh besar Bu. Nah, jadi target dia itu emang untuk orang-orang yang emang sanggup untuk membeli si barang tersebut karena harga si Louis Vuitton ini dia relatif mahal-mahal semua Bu. Mungkin seperti itu, Bu. oke. Bener banget. Jadi nanti tergantung sama target pasarnya siapa, gitu ya. Bacanya apa sih? Louis Vuitton ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Mungkin yang perempuan-perempuan karena saya juga belum punya itu tas ya. Jadi mungkin kalau di sini udah ada yang punya, Ibu, saya mau koreksi namanya bukan itu yang penyebutannya gitu, nggak? Silahkan ya. Jadi si Louis Vuitton itu kalau si kata Rizky ya, Rizky dapat poin ya. Rizky dia kenapa jualnya di mall dan mallnya pun mungkin juga tertentu. Misalnya nih, saya tinggal di Depok. Di sini ada yang di Depok? Dari Depok? Saya dari Depok, Bu. Oh, berarti kamu kenal Margo City dong. Tahu? Nah, itu kan nggak ada tuh ya. Karena Iya. warga Depok nggak tahu, mungkin sedikit yang bisa beli Louis Vuitton itu ya. Saya nggak underestimate, tapi di Margo itu nggak ada. Karena memang Margo City itu salah satu mall yang memang belum sekelas yang kayak di misalnya GI gitu ya. Jadi eh, pada akhirnya juga brandnya pun akan mengikuti. Ketika brand itu dirasa memang bukan di situ para calon pembelinya, ya dia nggak akan beli nggak akan jualan di situ. Tapi, aduh ini Yasir ngantuk banget kayaknya ya, didongengin sama Rizky ya. Jadi, itu yang perlu kita pikirkan benar. Tapi jangan lupa, kita sebagai orang pemasar, apalagi judul kalian itu pemasaran digital. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomongin place itu tidak terpaku hanya di mana toko offline itu kita akan jualan, Rizky. Tetapi dari lebih sisi kita bagaimana produk kita itu bisa terjangkau sama si customer. Nah, kalau sekarang ini relate banget sama pemasaran digital. Sehingga pemasar itu tidak hanya berpikir tentang offline produknya itu harus ada di mana, tetapi secara online dia harus ada di e-commerce apa. Itu juga nanti harus difikirkan oleh si si pemasar, sorry. Apakah nih mungkin dia jualannya hanya by WA? Kan ada tuh atau mungkin by website. Mungkin di sini teman-teman yang perempuan tahu Vanilla Hijab, ya. Saya nggak tahu sekarang apakah masih segila itu atau enggak. Vanilla Hijab, siapakah yang pakai Vanilla Hijab? Saya pakai. Nah, si Gwen itu pakai. Saya nggak tahu si Gwen, apakah sekarang masih sedahsyat itu atau enggak. Dalam hitungan menit itu kayak sold out. Bener nggak?
Dan dia memutuskan tidak dijual di berbagai e-commerce. Walaupun kita tahu sekarang kalau bilang e-commerce itu ya dimanapun bisa jualan. Tapi ternyata nggak gitu juga gitu. Ada brand-brand yang sampai sekarang bahkan mereka tetap mempertahankan untuk jualan hanya lewat website, ya, hanya lewat apa namanya sosial media tertentu. Ketika di open gitu ya, lalu baru nanti kita bisa beli gitu. Itu penuh berbagai macam pertimbangan tentunya sama strategi di dalamnya. Nah, oleh karena itu nanti di dalam place ini teman-teman nanti akan membahas tentang bagaimana sih produk itu bisa sampai ke customer. Ada cara apa aja sih yang bisa kita pilih sebagai pemasar biar si produk kita itu sampai ke mereka. Apakah kita mau pakai apa cara yang langsung sampai ke customer atau mungkin ada beberapa distributor itu nanti ada berbagai macam strateginya ya, tapi saya nggak akan kupas itu sekarang karena nanti kita akan jadi satu chapter atau dua chapter kalau nggak satu chapter sendiri place ini gitu ya. Oke, sekarang selain Rizky ada yang mau volunteer nggak, mau jelasin tentang P yang mana yang kira-kira nanti sebagai pemasar akan kita pikirkan. Oke, good. Amelia silakan Amel. Kalau saya melihatnya dari sisi produk strategis mungkin ya, Bu. Contohnya itu kayak McD. McD kan emang asal brandnya tuh dari Amerika ya kalau nggak salah. Tapi ketika dia datang ke Indonesia tuh bikin produk yang menyesuaikan sama pasarnya di Indonesia gitu. Yaitu nasi, kayak nasi uduk, terus apa bubur ayam, kayak gitu. Menurut saya itu jadi apa ya? Salah satu strateginya dia adalah membuat produk yang apa namanya relevan gitu sama pasarnya di Indonesia kayak gitu. Yes, benar banget. Itu salah satu yang nanti difikirkan di dalam produk. Sehingga nanti ketika kita belajar produk itu saya lupa produk itu akan di cover kita atau praktisi ya. Itu penting banget. Jadi produk itu semoga di cover kita ya. Nah, di dalam produk tadi yang disampaikan sama Amelia itu benar banget. Ya udah sama yang coklat aja nggak apa-apa. Sama lagi ngajar, sabar ya. Mohon maaf ya, ini kalau di rumah ada iklan. Nah, kalau produk tadi yang disampaikan sama Amel betul. Jadi tentang produk apa nih yang mau kita jual secara bentuk ya, secara packaging nanti kita akan bahas, kemudian tadi sesuai dengan segmentasi dan target yang ada pasarnya di kita. Kayak misalnya McD, ternyata kalau kita lihat ya di beberapa negara yang saya tahu dia sangat menyesuaikan sama culture di negara tersebut. Sehingga nanti dalam produk strategi itu ternyata kita ada yang namanya standardization sama localization. Itu salah satu strategi yang nanti bisa dipilih sama pemasar. Tentang dia sebagai yang mau jualan itu mau menyesuaikan sama lokal yang ada atau enggak. Kayak misalnya Apple. Apple tuh pasti nggak menyesuaikan dong. Nyesuaiin nggak menurut kalian? Tidak, Bu. Enggak, ya kebanyakan kayak gadget segala macam itu enggak. Paling minor banget sih, kayak cuman apa tuh colokannya doang ya. Kalau kita beli iPhone di luar sama di sini colokannya itu yang beda ya. Tapi secara fungsi utamanya apa yang dia tawarkan dia bikin berbagai macam variasinya itu pasti akan sama dia sampaikan di setiap negara yang mereka mau jual. Nah, termasuk di dalam produk juga nanti kita akan belajar tentang siklus hidup produk. Kenapa sih sekarang ini BlackBerry udah nggak ada gitu? Atau nanti kita bisa analisa kalau kita ngomongin kopi tuku, dia udah di tahap yang mana sih proses siklus hidup produknya? Karena ternyata sebagai pemasar nanti kita akan tahu bahwa produk kita itu ada di masa introduction, proses kenalan ya ke masyarakat, atau jangan-jangan produk kita udah mau decline.
Kenapa pemasar harus tahu itu? Karena dengan kita tahu produk kita udah mau nyaris decline, hati-hati. Kalau kita diam-diam aja ya akan lenyap itu produk kita kayak Nokia sama BlackBerry. Saya yakin kalian udah nggak pernah tuh pegang barang itu ya. Dulu saya masih pegang BlackBerry. Waktu kuliah itu masihlah ada BlackBerry. Nah, itu kan dia langsung hilang gitu aja karena ada keterlambatan pemasarnya untuk melihat riset pasar gitu. Sehingga hati-hati ketika produk itu nanti ada di posisi mature atau posisi di mana produk itu sudah terkenal, sudah banyak profit yang diperoleh dari produk tersebut, udah pokoknya perusahaan itu profit gede banget lah. Ya udah nggak usah jelasin. Dari itu, nah tapi sebagai pemasar itu hati-hati. Hati apa ya apa? Lagi minum susu nggak di kulkas ada? Ya. Ketika misalnya nanti teman-teman itu atau sekarang bahkan yang punya produk itu, kalian punya bisnis lalu produknya lagi rame-rame di pasar, hati-hati jangan terlalu happy. Karena jangan-jangan setelah kalian produknya rame orang akan bosan dan decline alias nanti mati produknya, nggak dicari lagi. Gitu. Itu salah satu kenapa kita harus belajar tentang produk strategis. Banyak sekali nanti macam-macamnya. Termasuk kita akan belajar berbagai macam kategorisasi produk. Ya, kita nanti akan tahu kenapa sih yang di depan Alfamart sama Indomaret Kasir itu adalah Kinder Joy. Saya benci banget itu Kinder Joy. Kenapa sih ada baterai? Nggak apa-apa lah baterai ya. Kalau Kinder Joy itu kayak itu salah satu produk namanya impulsif produk. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak akan berencana beli Kinder Joy dari rumah kecuali anak saya mungkin ya. Tapi ibu-ibu yang tadinya nggak mau beli itu barang ya tiba-tiba anaknya ngerengek udah di depan kasir pasti terus akhirnya beli. Terus pas nyampe situ nyampe kasir tiba-tiba inget oh jam baterai jam di rumah tuh habis. Jadilah beli. Itu kenapa produk-produk yang di display di depan kasir itu kita klasifikasikan sebagai impulsif produk. Nah, nanti kita pelajari itu. Oke ya. Oke, selanjutnya. Siapa nih yang mau jelasin promotion sama price? Rame banget. Saya boleh gak, Bu? Hah? Siapa? Saya boleh gak? Raffi udah dapet tadi, ya kan? Oh, ya udah. Sekarang ada Nafa dapat udah kan? Gwen udah. Siapa nih? Muzaffar ya, Muzaffar biar Muzaffar nggak ngantuk. Tadi saya tuh lihat dia nguap-nguap soalnya. Iya, Bu, maaf ya, Bu. Nah, it's okay. Saya juga ngantuk jam segini soalnya. Saya mau jelasin berarti sisa promotion sama price ya, Bu. Ya, Saya jelasin yang promotion aja deh, Bu. satu aja. Ya, yang promotion aja saya, Bu. Kalau menurut pendapat saya, promotion itu cara kita bikin customer itu excited sama brand kita supaya sama produk kita supaya nanti dia bisa beli. Nah, caranya itu bikin strategi promosi. Nah, di promotion itu juga terdapat promotion mix, Bu, kayak personal branding, advertising, terus kayak public relation gitu-gitu lah, Bu, pokoknya. Oke, kira-kira apa yang dilakukan di dalam promotion? Kalau kamu sebut satu brand, apa yang dia lakukan dan itu sedang kamu putuskan bahwa oh dia lagi ngelakuin promotion strategi nih gitu. Kalau misalnya kayak apa ya, Nike sih, Bu, kalau menurut saya, Bu, kayak dia memarketingin kalau misalnya semua orang tuh bisa lari, semua orang gak harus jadi atlet buat bisa lari. Jadi itu membuat apa namanya konsumernya itu jadi excited buat beli brand itu karena diyakinin sama Nike itu supaya beli, Bu, meskipun bukan atlet. Ya. Bener banget ini Muzaffar. Muzaffar tadi juga saya senangnya adalah dia udah mention adanya promotion mix. Ya, jadi di dalam promotion ini paling terkenal sih di dalam pemasaran ya. Ya pasti kita orang pemasar pasti promosiin sesuatu gitu kan. Nah, tetapi nggak berhenti di situ. Ada macam-macam jenis dari promotion. Tadi disebut sebagai promotion mix. Nah, ini yang suka biasanya teman-teman itu salah waktu sidang PKL, sidang magang. Misalnya disuruh jelasin, menurut Anda
Apa sih promotion mix dari perusahaan yang tempat kalian magang? Suka kebalik sama marketing mix. Ya, jangan salah ya. Kalau marketing mix itu terkait dengan bauran pemasaran, secara dasar itu pemasar itu ngapain aja. Tapi kalau kita ngomongin promotion mix, itu kita lagi ngomongin tentang promosi itu bisa dilakuin sama model kayak gimana aja sih. Oh, ada advertising. Oh, tadi kemudian ada publikasi. Kemudian ada event, ada sales promotion, ya. Dan setiap itu macam-macam masih banyak lagi. Dan setiap perusahaan itu biasanya tidak hanya memakai satu atau dua promotion strategis yang disebut sebagai integrated marketing communication atau tentang bagaimana perusahaan itu punya satu value atau tujuan yang sama tapi dengan berbagai macam media promosi. Nanti itu dibahas jadi satu mata kuliah sendiri di Integrated Marketing Communication, IMC. Nggak tahu saya ngajar kalian atau enggak ya, soalnya saya ngajar itu juga, cuman kelas kalian atau kelas yang lain ya, kakak tingkat kalian, saya belum cek. Gitu, jadi nanti bagaimana sih di dalam promotion strategis itu kita akan pelajari satu-satu tentang model promosi yang bisa dilakukan. Ya, oke, thank you Muzaffar. Terakhir pricing. Siapa mau jelasin pricing? Ini yang maju Raffi lagi kalau nggak ada yang jelasin nih. Raffi udah pengen banget ngomong nih. Ini di kelas saya boleh makan, boleh minum ya. Yang penting nggak boleh tidur. Kalau misalnya kelas offline nih, mau bawa makanan, nggak apa-apa juga sih kalau saya. Tapi nggak tahu boleh apa nggak ya di dalam kelas makan. Tapi nggak masalah. Misal Bu, saya tadi belum sempat makan daripada terlambat sambil ngemil atau nggak masalah. Oke, Nafa, silakan Nafa. Oke, kalau menurut saya yang price strategi ya, Bu. Nah, kalau price strategi itu kita misal kayak tadi ngelihat brandnya dulu. Kalau misalkan dia brandnya, oh udah terkenal nih, bisa itu mungkin price-nya di atas gitu, tapi masih terjangkau sama kayak masyarakat gitu, Bu. Kayak misal brandnya, misal ya Bu, brandnya Lavie, Lavie. Nah, Lavie itu kan dia standar kerudungnya itu sekitar 120 ke atas. Cuma dia punya apa brand produknya dia itu bagus, Bu. Jadi orang mau beli juga tahu, oh produknya bagus, jadi price-nya harga segini worth it lah gitu, Bu. Terus kalau misalkan kayak apa UMKM gitu, Bu, makanan di pinggir jalan misalnya. Nah, price-nya kita juga nentuin kayak, oh, lokasinya di sini, misalnya di pinggir jalan. Berarti juga harus bisa kejangkau sama orang gitu. Misalnya kayak nasi pecel, misalnya 15.000 gitu, Bu. Jadi kita nentuin juga apa kayak lokasi produk brandnya. Terus, jadi kita bisa nentuin harganya. Gitu. Oke, saya simpan dulu ya. Nafa, thank you ya. Nafa dicatat ya, Raffi ya. Udah 2 kali tadi sebentar. Tapi satu poin nggak masalah. Tadi Taki ya. Kayaknya keluar nama Taki. Sebentar. Mungkin Amel sama Raffi boleh nanti setelah Taki. Kalau mau nambahin. Taki. Bener nggak sih tadi ada namanya Taki? Kayak raise hand deh. Iya bener Bu. Mana nih Taki? Ya, Iya, Taki Bu. mau Iya. nambahin yang disampaikan sama Nafa tadi? Iya Bu, tentang price strategis Bu. Ya kalau untuk price strategis ya, kalau menurut pengalaman saya itu ketika kita ngasih harga pas di suatu tempat kita, otomatis orang itu akan tertarik. Contohnya gini, saya nggak pakai brand yang terkenal Ibu, saya pakai brand saya sendiri aja. Kebetulan saya juga menjualkan jasa gitu ya, bukan barang. Itu kebetulan saya kerja di PT saya, PT Les Swimming, renang gitu ya. Itu saya pernah memasukkan kepada seseorang bahwasanya PT itu membuat jasa les privat berenang dan harga 700. Sedangkan saya menawarkan itu kata orang kemahalan. Nah, di situ saya ada kesempatan untuk menawarkan brand saya. Ya, brand saya di jasa saya lebih kasih dia di harga lebih rendah, 350. Nah, otomatis orang itu lebih tertarik kepada brand saya karena menurut dia itu harganya pas dan tidak terlalu tinggi.
jangan, kalau dilihat sekarang di Indonesia itu kebanyakan masyarakat Indonesia itu adalah mohon maaf nih, menengah ke bawah ya, atau dari menengah gitu. Jadi kalau kita kasih harga terlalu tinggi, mungkin itu masyarakat tidak akan mampu untuk membeli barang-barang kita atau jasa kita. Dari itu intinya ketika kita memasarkan suatu produk, yang pastinya pasti pertama produk kita harus buat lebih bagus gitu. Kalau produk bagus, kita kasih harga lebih pas standar, karena kebanyakan orang Indonesia itu cari yang murah tapi harga bagus, tapi barang bagus gitu, bukan harga mahal barang bagus. Kebanyakan Indonesia seperti itu gitu, Bu. Oke, jadi menurut Taki dengan kita bisa memberikan harga yang lebih sesuai sama target kita, maka target kita akan lebih memilih kita sebagai penjual gitu ya. Oke, Taki boleh Taki produk bisnisnya apa? Di sini free apa advertise itu free. Saya kalau mau nge-up Ya, bisnis silakan. produk saya kebetulan itu sekarang di les privat mengajar berenang, Bu, les swimming. Oh, Jasa. apa Saya lebih materinya? ke jasa, karena yang saya lihat ketika saya menggunakan produk jasa itu menghasilkan cuannya lebih banyak gitu, dibandingkan dengan barang. Ini beratnya saya yang ngajar 2023 nih kayaknya. Udah pembisnis semua nih jangan-jangan ya. Oke, yang kamu tawarkan course untuk SMA, kuliah atau pasca kampus atau apa? Itu dimulai dari anak usia 5 tahun atau bayi Mhm. pun bisa sampai dewasa. Wow, diversity produknya cukup banyak ya. Banyak, Bu. Oke, oke. Menarik ini. Taki mau spill nama websitenya? Kalau nama website PT saya Parisati Swimming Club, cuman kalau saya nggak pakai website, saya lebih ke WhatsApp gitu. Nggak saya Oke. branding. Iya, ya tadi yang saya bilang bahwa di masa yang sekarang katanya semuanya e-commerce, katanya semua sosial media, nggak semuanya. Ternyata para pebisnis itu memilih di semua lini. Jadi sepakat ya Taki sama saya ya. Pakai Karena itu. mungkin terkait dengan efisiensi dan lain sebagainya. Oke, masih ada yang mau nambahin? Amel? Silahkan Mel. Saya bingung sih Bu ini sebenarnya strategi atau bukan, cuman kayaknya masuk. Contohnya tuh kayak saya ngelihat ini bukan kayak brand besar sih, contohnya kayak tukang parkir. Jadi kalau parkiran biasa doang yang bukan kayak eksklusif ada pelangnya pakai kartu atau gimana kartu itu enggak. Ini kayak tukang parkir biasa, cuman dia emang punya tempat gitu buat parkirin motor. Tapi dia netapin harganya tuh menyesuaikan sama orang-orang yang bakal parkir di sana gitu. Kayak di belakang kantor. Nah, itu dia tuh yang kalau misalnya kita bukan di tempat itu parkir ya, pasti tuh harganya nggak semahal itu gitu. Katakanlah dia netapin harga 10.000 gitu. Sedangkan misalnya parkir yang agak jauhan dikit dari kantor itu tuh harganya udah lebih murah ya. Tapi dia apa ya, Jalan jangan dulu. mentang-mentang parkirnya biasa, jadi harganya tuh biasa juga, tapi dia ngeliat kemampuan orang-orang yang bakalan pakai tempatnya dia gitu. Jadi mungkin berkaitan juga tadi price strategi sama price strategis. Jadi tukang parkir itu juga analisa pasarnya dia, terus dia lihat juga kompetitor-kompetitor yang di sekitarnya dia itu kan tempatnya agak jauh ya, jadi wajar lah harganya murah. Sedangkan saya tempatnya di sini deket-deket. Terus yang lain juga tempat-tempat parkir yang lain ternyata tetapin harga yang nggak jauh beda dari dia gitu. Mungkin itu nggak sih, Bu? Oke. Sesuaikan pendapatan sama orang-orang yang bakalan make. Oke. Terkait dengan penetapan harga. Ya, yang saya dapat poinnya dari Amel. Jadi penetapan harga tukang parkir itu mereka ternyata berpikir ya tentang bagaimana dan berapa akhirnya yang harus ditarik sama customernya itu bisa berbeda-beda dan pasti mereka akan survei dulu di sebelah sana berapa sehingga nanti di harga saya berapa. Gitu ya Amel ya. Kalau saya nangkap dari Amel ya. Raffi mau nambahin dulu sebelum saya sampaikan? Boleh Bu. Kan kalau penetapan harga tuh biasanya kalau dari mungkin kalau barangnya itu berbentuk barang, mungkin bisa dinilai penetapan harga itu dari cost kayak biaya produksi atau mungkin juga tujuan keuntungan atau bisa juga kayak Amel kayak tadi misalnya dari tempat parkir gitu, penetapan harga itu dari placementnya kan. Tapi saya mau ngasih contoh misalnya kayak misalnya tadi yang dimention sama
Ki, kayak brand yang ternama tuh Louis Vuitton, kenapa sih dia harganya bisa mahal padahal mungkin cost-nya tuh nggak sebanyak itu gitu. Itu mungkin bisa dari value barang yang mereka punya, kayak eh, misal kayak ada orang yang kalau pakai barangnya itu mungkin jadi kelihatan lebih wah gitu. Jadi kayak dari si value barangnya gitu, dan juga mungkin salah satunya penetapan harga yang bisa kenapa bisa mahal gitu, kayak kelangkaannya Bu. Kayak Mhm. mungkin dibuat cuman 100 piece di Mhm. seluruh dunia gitu. Terima kasih Bu. Ini beres semua nih. Ini teman-teman dari PDA hati-hati ya, teman-teman ini pada pinter semua nih. Hati-hati untuk tidak menyerap dari setiap teman-teman yang ada gitu. Jadi gini, kalau sekarang kalau kuliah itu kan nggak kayak SMA ya, yang punya ranking gitu ya. Kalau kuliah itu kan semuanya itu bisa bicara, semua itu bisa dapat IPK 4 ya. Semua itu bisa dapat kesempatan magang yang bagus-bagus karena begitu banyak industri magang di luar sana. Jadi saya senang banget dengan PD 2023A ini ya. Karena kalian masing-masing punya basic. Saya yakin kebanyakan juga udah senang sama pemasaran. Yang kedua punya basicnya ya. Tadi bahkan udah ada yang terjun langsung di dunia bisnis. Jadi buat teman-teman yang lain itu silahkan kalian saling menyerap ilmu dari teman-temannya. Dan itu nanti waktu kalian presentasi jangan ditinggal tidur temennya ya. Dan besok kalau pas kasih contoh tuh kayak gini, kayak Amel, kayak Raffi, kayak Nafa, kayak Rizky, kayak Taki tadi, bagaimana mereka menceritakan satu brand tertentu, ya. Jadi nggak baca, nggak apa. Ada beberapa di Solomon itu pasti dikasih contoh, tapi nggak usah lah pakai contoh itu, susah kita membayangkan gitu ya. Yang kita tahu aja gitu ya, gitu. Besok kayak gitu. Nah, balik lagi ke pricing strategi. Tadi sebenarnya di pricing ini banyak yang sudah berbicara tentang akhirnya penetapan harga. Nah, cuman pricing strategi ini yang kadang orang pemasaran itu nggak klik sama orang ekonomi. Ya, kita orang ekonomi juga sih ya, tapi bukan kayak ekonomi pembangunan, ekonomi, ilmu ekonomi gitu ya. Tadi sempat dibahas sebenarnya sama Taki bahwa mungkin karena kebetulan sih kalau saya bilang ketika memang si Taki bisa membuat harga lebih murah, orang tersebut bisa akhirnya ke Taki. Tapi hati-hati, kita harus sesuaikan harga itu dengan target kita. Buat orang ekonomi ilmu murni, mungkin semakin harga semakin murah, itu semakin banyak demand. Dulu kalian belajar kan yang kurva itu demand supply ya. Ketika harganya naik, maka demandnya akan turun. Orang akan cenderung nggak mau beli katanya. Ketika harganya itu turun, orang akan semakin banyak beli. Nah, itu yang kadang nggak cocok sama orang pemasaran. Di mana kalau orang pemasaran itu belum tentu harga ketika dia itu murah itu selalu lebih dipilih dibandingkan harga yang mahal. Contoh, misalnya ketika ada iPhone 15, iPhone terbaru, dia kasih harga 17 juta. Kalian mau beli nggak? New. Harga aslinya berapa sih sekarang? 20 berapa ya? 21, 22? Terus tiba-tiba eh eh ada mahasiswa sini bilang, gue punya loh iPhone yang 15 yang baru banget, masih segel tapi 17 doang, lu mau nggak? Ada yang mau beli? Kayaknya Ada nggak? soalnya mahasiswa biasanya nggak punya uang sebanyak itu. Tapi misalnya nih, kalian punya uang 17 juta, kalian mau beli nggak? Eh, nggak tahu, masing-masing beda sih, tergantung kebutuhan juga. Kan masih mahasiswa kebutuhannya juga beda-beda kan. Ada yang buat belajar doang, ada yang buat kerja. Mungkin konten kreator tuh mungkin butuh sih bakal beli. Dengan 17 juta, kalian akan mending beli itu atau kalian sabar dikit kalian dapat iPhone yang versi iBox?
Mending sabar dikit sih, Bu. Soalnya lebih terjamin gitu kayaknya. Kalau dari Soalnya iBox. Lebih terjamin. Bentar, baterai saya mau mati. Bentar ya. Oke. Jadi, walaupun dia selisih, coba cek iBook tuh berapa sih sekarang iPhone 15. Misalnya dia selisih 4 juta, 5 juta ya, itu selisih yang lumayan sebenarnya. Kalau kita hitung secara harga ya, secara materi, itu kan selisihnya lumayan ya untuk udah dapat 15 baru gitu loh. Nah, tapi tadi ada orang-orang yang mikir, daripada gue kehilangan 17 juta ternyata itu barang pelsyong, ya nggak sih? Atau tiba-tiba terus tadi nanti rusak gitu. Itu ada. Jadi nggak selalu sebenarnya lebih murah itu akan lebih dibeli. Jadi biasanya akan sangat tergantung barangnya kalian itu produk apa. Nah, ini sangat terkait makanya antara 1P dengan P yang lainnya. Misalnya, ketika kalian sudah memutuskan bahwa produk yang kalian jual itu adalah luxury produk, Louis Vuitton tadi, tiba-tiba Louis Vuitton harganya 5 juta, saya yakin nggak ada yang beli, yang memang orang-orang punya uang ya. Kecuali orang yang nggak ngerti tas tapi pengen bergaya, jadi nggak tahu bedanya gitu ya. Mungkin dia akan berpikir bahwa gue beli 5 juta dapat LV gitu. Tapi saya yakin yang memang orang-orang sekelas targetnya Louis Vuitton, dia nggak akan beli harga tas Louis Vuitton dengan harga 5 juta. Jadi karena dia produk luxury, biasanya harga-harganya pun menyesuaikan. Oleh karena itu, ketika nanti kita belajar price strategy ini, kita akan belajar tentang berbagai macam strategi penetapan harga. Tadi sebenarnya udah disinggung beberapa oleh Raffi, saya nggak tahu dia memang udah belajar duluan atau tiba-tiba baru googling ya. Tapi benar, bahwa penetapan harga itu salah beberapa diantaranya ada cost base ya, berdasarkan biayanya berapa lalu kita tetapkan harganya. Ada berdasarkan tadi kalau Amelia bilang tukang parkir melihat berbagai macam kompetitornya. Makanya ada competitor base. Berdasarkan kompetitor, oke, akhirnya kita jual ini harganya sekian gitu. Dan macam-macam nanti akan ada banyak sekali strategi pricing di dalamnya. Nah, itu tadi 4 hal yang harus teman-teman pahami terkait dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Ingat, ini hanya berlaku untuk di produk barang atau produk yang tangible. Tapi yang intangible kayak tadi yang disampaikan sama Taki tentang jasa, produk jasa, itu kita nanti akan bahas lebih lanjut P lainnya. Karena di dalam produk jasa itu nanti ada people, ada proses, ada physical evidence. Nah, kenapa ada 3 hal ini? Karena jasa itu nggak kelihatan, ya kan? Jasa itu nggak kelihatan. Orang itu nggak akan bisa tahu jasa itu bagus atau enggak sampai biasanya dia mengkonsumsi jasa itu. Sehingga di dalam pemasaran, orang pemasar yang dia fokus di bidang jasa, dia juga harus concern sama 3P lainnya, yaitu proses. Prosesnya seperti apa? Karena proses itu nantinya yang akan bisa membuat produk itu konsisten bagus. Misalnya ketika misalnya kita ke hotel, para pelayan yang ada di hotel itu kan mereka ada pakai SOP ya. Mereka ada trainingnya dulu. Biar apa? Biar prosesnya ini konsisten. Yang kedua ada people. Karena people ini di dalam produk jasa itu sangat penting. Sehingga marketing juga harus memikirkan people ini. Siapa sih orang yang nanti berkaitan langsung sama customer kita? Ketika people-nya ini jelek, pelayanannya udah deh habis. Udah kita nggak akan orang ke situ lagi. Atau bahkan dia punya word of mouth yang jelek. Nanti mereka kemana-mana bilang nggak bagus tuh kalau kita ambil course di tempatnya Taki misalnya gitu. Hati-hati.
Sama physical evidence, tadi P yang selanjutnya terkait dengan karena jasa sekali lagi tidak terlihat, sehingga fisik dari orang itu jualan, misalnya nih kayak salon perempuan, ya kan? Kenapa sih salon perempuan itu ada ping-pingnya gitu? Ya karena kita sebagai perempuan biar lebih yakin bahwa itu khusus women. Orang laki-laki nggak boleh masuk, makanya ada ping-pingnya, ada bau-bauannya, ambience-nya, lampunya, meyakinkan bahwa kalau kalian pergi massage di salon tersebut, itu udah paling bener deh, udah paling kualitasnya bagus deh. Gitu. Itu kenapa 3P yang lainnya itu harus disertakan ketika kita menganalisa produk jasa. Tapi kalau produknya itu barang atau tangible, kita cukup dari 4 hal ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan marketing creates utility. Nah, jadi karena adanya proses pemasaran tadi ya, yang mana kita berpikir tentang 4P tadi, pada akhirnya sebenarnya marketing itu pada akhirnya dia akan memiliki dampak baik ya, yaitu benefit kepada si customer-nya dengan beberapa utility yang bisa dia peroleh terkait dengan hasil pemasaran yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu form utility. Form utility itu terkait adanya pemasaran itu bisa membantu si produk itu bisa berubah ke bentuk yang lebih diinginkan. Misalnya, ketika saya punya apa namanya punya anak yang mana dengan adanya proses marketing tadi itu saya sama-sama beli mainan kayu, sama-sama kayu, tapi karena sudah ada proses marketing di dalamnya maka kayu itu berubah jadi kayu yang memang buat mainan, dan itu ada ya, saya punya balok-balok begitu yang memang berasal dari kayu. Kenapa jadi balok? Ya karena ada proses marketing tadi, ada proses produk yang mana di dalamnya tadi dikupas bahwa oh produk pembuatan kayu ini tuh bisa loh dibikin mainan yang nyaman dan aman untuk anak-anak gitu. Nah, jadi secara benefit salah satunya hasil dari marketing yaitu form utility. Jadi bisa merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna sesuai dengan value yang dimau oleh customer. Kemudian place utility. Dengan adanya marketing tadi, kita bisa lebih mudah menemukan di mana barang yang kita mau. Tadi misalnya dari sisi mall, kita jadi tahu oh karena di mall itu dijual, kita akan tahu di mana kita akan dapatkan atau kita mau peroleh barang yang kita mau. Atau misalnya di e-commerce dengan adanya proses marketing, kita jadi bisa menemukan berbagai macam saya rasa ya produk apapun tuh bisa dijual kan, bisa kita temukan di e-commerce. Nah, itu karena salah satunya proses marketing. Kemudian dari sisi time-nya juga dengan adanya proses pemasaran itu kita juga akhirnya bisa memiliki barang ataupun jasa sesuai dengan waktu yang memang kita inginkan. Misalnya saat ini saya kursus di salah satu kursusan bahasa Inggris gitu ya. Nah, karena adanya proses pemasaran, jadi saya nanti akan tahu bahwa waktu yang tepat untuk saya ambil course itu tuh kapan sih. Gitu. Kemudian possession utility itu terkait dengan kepemilikan. Adanya proses pemasaran tadi tentunya akan ada perubahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Terus basic dari utility yang disebabkan oleh si pemasaran. Nah, kita lanjut ke evolution marketing concept. Jadi ini terkait dengan pemasaran itu ternyata nggak langsung tiba-tiba kayak sekarang. Nah, di dalamnya itu kita mulai dari production era. Jadi zaman dulu kala ya, karena kita lagi belajar chapter 1 nih ya, jadi teman-teman biar tahu dulu nih. Dulu banget itu kita nggak langsung ngejual-jual produk gitu. Jadi pemasaran itu dulu hanya fokus kepada namanya production era. Production era itu di mana demand-nya itu luar biasa banyak
tapi proses produksinya masih terbatas. Jadi fokus pemasar waktu itu hanya yang penting bisa punya barang yang dibutuhkan. Misalnya, zaman dulu banget nggak ada sepatu, itu kan awal-awal terus ada sepatu, itu kan kompetitornya tuh bahkan mungkin belum banyak gitu ya yang bisa bikin sepatu, sehingga orang berfokus pada gimana caranya nih kita bisa menutupi demand yang ada dengan production yang luar biasa harus dipush gitu. Nah, kemudian di selling era itu adalah proses atau era yang selanjutnya setelah production, di mana production udah terlalu banyak dan akhirnya muncul bahwa oh kita harus ada nih proses penjualan di mana barang udah numpuk banget. Kita harus punya orientasi gimana caranya si barang ini itu tidak melebihi si apa yang diminta sama pembeli. Jadi harus sama gitu. Sehingga proses selling itu mendominasi di dalam era ini. Nah, kemudian yang selanjutnya marketing itu akan fokus ke relationship era. Di mana orang-orang saat itu berpikir bahwa oh ternyata nggak cukup kita cuman jualan. Tapi kita juga harus making a good relationship sama mereka. Sehingga nanti barang yang akan kita transfer itu lebih bervalue, lebih diinginkan oleh mereka. Nah, karakternya di dalam relationship era ini memang sudah banyak sekali yang jualan, tetapi di situ kita perlu nih terobosan biar orang itu memilih produk kita sehingga muncullah relationship era. Jadi fokus si pemasar itu sudah kepada customer-nya itu maunya apa sih? Fokus mereka itu value yang mau itu seperti apa? Kalau misalnya sepatu mereka maunya seperti apa sih? Gitu. Nah, kemudian triple bottom line era itu yang sampai sekarang masih relevan ya. Di mana di dalam triple bottom line era itu pemasar sudah mulai tidak hanya fokus kepada customer aja, tetapi pemasar juga mulai perhatian sama lingkungannya, sama social impact-nya seperti apa. Sehingga kalau teman-teman sadari maupun tidak sadari itu sekarang muncul berbagai macam produk dengan campaign yang macam-macam, termasuk green product, ya kan? Apalagi kalau mungkin perempuan ya, kalau kita ke mana? Ke body care gitu ya, ada banyak sekali sekarang yang menawarkan tentang bagaimana mereka itu menjual produk yang perhatian sama lingkungan, yang tidak merusak sama lingkungan, kayak gitu. Nah, itu adalah evolution marketing konsep. Kemudian untuk selanjutnya ini saya rasa karena ini 2018 bukunya, jadi udah 6 tahun ya. Jadi sekarang pun udah ke big data ya, jadi bukan next evolution. Sekarang udah big data udah banyak sekali, dimana kalau teman-teman kemanapun udah bisa ke tracking ya. Jadi promo yang kita dapatkan itu sesuai dengan posisi kita. Namanya geotagging marketing. Itu juga banyak dilakukan oleh para pemasar. Jadi kita datanya udah di mana-mana, semua orang tahu kita tuh ada di sebelah mana posisinya. Kita masuk mall, tiba-tiba ada pemasaran itu langsung nawarin promosi di makanan atau restoran-restoran tertentu. Gitu. Selanjutnya value of marketing. Jadi terkait dengan aktivitas pemasaran, bagaimana mereka mencoba untuk mengkomunikasikan dan mendeliver value yang ada di perusahaan untuk si customer gitu. Kita akan pelajari value marketing itu nanti lebih di customer relationship management. Nanti kita akan banyak ngubek-ngubek value customer di sana. Nah, ini terkait dengan value dari customer dan value dari seller perspektif tentunya berbeda ya. Kalau consumer itu pasti value itu terkait dengan benefit yang mereka peroleh dari apa yang sudah mereka keluarkan sebagai biaya atau cost-nya. Tapi kalau dari sisi seller, ya value itu adalah bagi si seller itu adalah beberapa profit yang bisa mereka dapatkan dari hasil pemasaran yang sudah mereka lakukan. Nah, ini bagian terakhir.
Ya, benar. Bagaimana tentang proses pemasaran itu yang macam-macam sekali. Tadi pada dasarnya ada 4Ps ya untuk barang produk. Dan kalau kita lihat dari sisi prosesnya sendiri nanti di dalamnya itu luar biasa banyak ya. Dan ini ada cuman beberapa contoh aja terkait dengan proses yang pasti di dalamnya itu ada pemasaran. Misalnya nanti kita bahas terkait dengan produk benefit tadi udah ya, bagaimana si customer itu pasti maunya ketika beli itu produknya itu lebih punya value daripada cost yang diberikan. Nah, terus nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana proses customer itu melakukan segmentasi, melakukan targeting, melakukan positioning, sehingga kita bisa menawarkan produk yang betul-betul dimau sama si customer. Gitu ya. Dan juga yang paling penting di positioning itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana produk kita itu dilihat oleh customer. Apakah sudah sesuai sama value yang mau kita tujukan atau jangan-jangan salah. Nah, oleh karena itu nanti juga kita akan bahas lebih lanjut di positioning. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan sampai sini? Mau nanya Bu, kalau kita nanti belajar ini nggak, apa namanya, jadi marketing itu kalau saya nggak salah tahu gitu, ada yang namanya product oriented, ada juga yang market oriented. Nah, nanti kita kayak mendalami itu nggak sih Bu? Kapan harus menggunakan product oriented, kapan harus market oriented kayak gitu. Oke. Kalau itu nanti setelah ini kita belajar, cuman kayaknya bukan di mata kuliah ini deh ya. Karena di mata kuliah ini kita baru fokus ke bagaimana strategi dari setiap P yang ada di bauran pemasaran. Gitu. Dan kalau itu nanti mungkin di retail management apa ya? Saya agak-agak lupa. Tapi kalau yang jelas Mel untuk di di pemasaran marketing manajemen itu kita akan lebih fokus mengupas tentang berbagai macam strategi P yang ada di dalam sebuah brand gitu. Ya. Kemudian di sini nanti kita lebih akan belajar tentang bagaimana menetapkan segmentasi, targeting, positioning sebuah brand sehingga kita bisa menentukan bauran pemasaran dengan tepat gitu. Jadi bukan memilih apakah market oriented atau product oriented gitu ya. Tapi kita belajar tentang bagaimana pasar dan bagaimana produk. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan selain dari Amel? Bu, nanti PPT Ibu ini dikirim ke Raffi kan? PPT sebenarnya ada di YouTube saya beserta penjelasannya kok. Jadi nanti yang ini nggak akan saya kirim ya. Jadi nanti bisa di searching aja di Dewi Agustin di YouTube ada persis itu. Oke, makasih Bu. Ya, nanti Raffi mungkin bisa ingetin saya LMS di akhir pekan ini ya. Saya akan buat ya. Terus kita sepakati nanti PPT yang teman-teman buat itu tolong diupload dulu maksimal jam 6 sore hari H sebelum kelas. Jadi kalau kita kelas ini hari Selasa ya. Berarti hari Senin jam 6 sore sudah saya terima. Nah, di LMS itu saya bisa tahu terlambat atau enggak. Jadi silahkan nanti pas upload perwakilan aja, pastikan tidak telat ya. Gitu. PPT-nya jangan yang banyak-banyak isinya ya. PPT-nya nanti bisa dikasih poin. Namanya juga PowerPoint kan. Jadi poin yang punya power kan. Jadi poin-poin aja. Kalau misalnya kalian perlu bantuan gambar untuk menjelaskan contoh produk, silahkan. Tapi jangan kayak bikin paragraf gitu ya di PPT. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa ketemu lagi minggu depan. Silahkan nanti bisa ditentukan, Raffi untuk kelompoknya dibagi jadi 9. Banyak banget ya, ini satu kelas ya, 40.
orang ya. Bagi 9 nanti silakan kalau ada yang lebih sedikit nggak masalah, selisih 1-2 orang. Gitu, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Sehat-sehat selalu. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.